ila hadratin Nabi al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di surga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada transfer Al-Fatihah buat yang sudah meninggal, kita mau bahas amalan itu bid'ah atau tidak. Begini caranya. Yang pertama, apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Itu pertanyaan pertama. Mampu nggak? Begitu. Yang kedua apa? Adakah kondisi yang menuntut Rasul kan? Ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Sahabat yang mati berjuang membela Rasul SAW. Pantaslah mereka Rasul kirimkan Al-Fatihah. Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Tidak ada. Maka amalan tersebut bid'ah. Bid'ah dong. Ini kan zaman Rasul nggak ada, jadi sekarang kalau mau azan teriak-teriak aja sono. Kita pakai rumus tadi. Apakah Rasul mampu melakukannya? Rasul mampu nggak bikin mic? Rasul nggak mampu. Berbeda ketika bicara Al-Fatihah. Rasul mampu dan Rasul يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة. كلها من البدع. ما في شيء اسمه على روح فلان الفاتحة. كلها من البدع غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. Hukum mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi Al-Fatihah surah agung dalam Al-Quran, jelas ya, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk orang mati, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Maka kita bukan menyorotin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang agung. Tapi membaca Al-Fatihah khusus surah ini, before I start my talk, kepada orang mati, I don't understand bahasa very well. Gitu kan? I don't understand bahasa at all. Ya, seseorang itu But sunnah Nabi dengan did I hear it correctly that tapi you kalau read the membacakan Fatihah Al-Quran belum pernah ternukil dari Nabi SAW. Dan and kalau then itu surah baik, pasti Nabi sudah contohkan. after Fatihah surah Contohkan. Ya, dan itu Yes. tidak pernah dinukil. and then takbir and ruku'. Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't.
So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment, I told them, khalas, I go. So it is not sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya siaran dari Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di sepanjang jalan Menteng Raya 62 ya, Menteng Raya 62, Jakarta Pusat. Berbicara Al-Fatihah, rupanya terus-menerus mengundang reaksi. Bahkan kalau kita lihat Buya Yahya menghadirkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan Al-Fatihah dan Al-Baqarah untuk membenarkan kebiasaan yang beredar di masyarakat. Walaupun dalil yang bukan dalil gitu. Dalil yang didalilkan untuk bukan dalilnya. Sama halnya dengan sholat. Kalau kita berbicara sholat, misalnya perintah sholat, itu datang dari Al-Quran. Perintah sholat jelas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi kan rincian sholat ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, di dalam sabda-sabdanya. Nah, demikian juga tentang Al-Fatihah. Walaupun ada hadis yang berbicara keistimewaan, dibaca kapan? Kan pertanyaannya seperti itu. Dan yang kita cermati, Al-Fatihah ini menjadi bagian yang sangat terpenting di dalam sholat. Masuk pada rukun. Ya. Yaitu ketika kita melaksanakan sholat, wajib dibaca. Walaupun dalam sholat sunnah sekalipun, kedudukan Al-Fatihah harus dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak dinamakan sholat. Tetapi yang menjadi permasalahan atau permasalahannya, yang menjadi problem di tengah-tengah kita, ketika majelis taklim, majelis pengajian, majelis kajian, majelis apa saja yang didahului dengan Al-Fatihah, mukaddimahnya itu Al-Fatihah. Kalau lihat fatwa Muhammadiyah, membaca Al-Fatihah itu baik.
Tetapi untuk apa? Bagaimana kaifiatnya? Itu dijelaskan oleh Muhammadiyah. Tidaklah mencari-cari dalil sebagai pembenaran dari perbuatan yang tidak benar. Jadi janganlah mencari dalil yang didalilkan untuk membenarkan perbuatan amaliyah yang tidak benar menurut syar'i. Atau katakanlah tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita cermati, hadis itu sudah 1450 tahun yang lalu. Hadis itu diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengadakan halaqah, berbagai macam pertemuan, berbagai macam liqa. Dari pertemuan ke pertemuan, dari rapat ke rapat, dari majelis ke majelis yang dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban tugas dakwah ketika itu di tengah-tengah masyarakat. Rasanya belum pernah ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Rasulullah membuka majelisnya itu dengan Al-Fatihah. Jadi tidak pernah kita temui itu ya. Yang jelas amaliyah sebagaimana banyak dilakukan oleh mereka bukanlah amalan sunnah. Lalu buat apa kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, yang sepertinya baik dibaca tapi tidak baik menurut syar'i, karena syar'i tidak memberikan tuntunan membuka majelis dengan Al-Fatihah, membuka pengajian dengan Al-Fatihah, membuka acara dengan Al-Fatihah. Nggak ada itu. Yang ada kita disuruh membuka majelis Al-Fatihah atau memulai perkataan atau memulai pekerjaan itu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah. Jadi belum pernah kita temui di dalam hadis, walaupun begitu banyaknya fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah, lalu para sahabat atau Nabi sendiri memimpin pembukaan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah, atau para sahabat juga menggelar pembukaan dengan Al-Fatihah, atau para tabi'in juga tidak pernah menggelar yaitu acara dengan membuka dengan Al-Fatihah. Termasuk imam yang 4 sekalipun belum pernah kita mendengar bahwa para imam itu membuka acaranya dengan menggunakan Al-Fatihah. Mereka bukan tidak tahu keutamaan Al-Fatihah, sangat tahu, sangat paham. Namanya saja ulama-ulama fiqih, imam mazhab. Tapi rasanya keempat mazhab itu belum pernah memimpin jemaah dibuka dengan Al-Fatihah. Ini ya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Asim, Hakim, dan sekian banyak ustadz-ustadz yang tidak membenarkan Al-Fatihah itu adalah benar. Karena memang kita kalau melihat dari sudut sejarah, pandangan sejarah, perjalanan dari kalangan sahabat termasuk Rasulullah, termasuk para tabi'in, termasuk imam-imam yang 4, tidak pernah mendahului acara-acara mereka dengan Al-Fatihah. Jadi tidak perlu lagi dilihat dari menurut Imam Malik begini, menurut Imam Hanafiyah atau kelompok Hanafiyah begini, kelompok Hambaliyah begini, kelompok Syafi'iyah begini. Tidak lagi dibutuhkan itu. Karena memang tidak ada satupun keterangan yang menjadi sandaran mereka. Mereka itu hanya beropini, berpendapat tentang bolehnya, tetapi tidak menjamin pendapatnya itu benar. Karena memang tidak ada sejarah yang membenarkannya. Tidak ada perilaku dari sunnah-sunnah Nabi yang membicarakannya, yang memerintahkan ahlinya untuk mengamalkan amalan tersebut. Jadi
dari sekian banyak orang, tokoh-tokoh umat, ya mulai dari imam mazhab lah, kita lihatlah Abu Bakar, dalam kepemimpinan Abu Bakar juga tidak pernah. Kemudian Abu Bakar dalam majelis-majelisnya itu membuka acara dengan Al-Fatihah, apalagi Rasulullah ya. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab tidak terdapat keterangan bahwasanya ketika rapat membuka Al-Fatihah, membuka dengan Al-Fatihah. Demikian juga kalau kita membaca Utsman bin Affan misalnya, Utsman bin Affan, belum pernah rasanya kita mendengar atau membaca sejarah yang mengatakan Utsman bin Affan dalam majelis-majelisnya membuka acara dengan Al-Fatihah. Demikian juga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kita lihat belum pernah, termasuk dari kalangan mereka yang disebut dengan istilah ahlul kisah, ahlul bait, itu rasanya bukan seperti ahlul bait sekarang. Kalau ahlul bait dahulu kala belum pernah juga membuka acara dengan Al-Fatihah. Nah, ini bagi ahlul bait. Yang jelas yang sekarang ini lebih pada konsumsi mengada-ngada, al-ibtida' ala ghairi misalin sabik, yaitu mengada-ngada tanpa contoh sebelumnya. Inilah yang disebut bid'ah dalam istilah agama. Al-bid'ah at-tariqatun fid din mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu bit-ta'abbudi lillahi ta'ala. Yaitu bid'ah itu adalah suatu tata cara yang sengaja diada-adakan, diciptakan menyerupai syariat. Tujuannya adalah sebagai suluk jalan beribadah kepada Allah berlebih-lebihan. Jadi jelas pengertian bid'ah seperti itu rupanya menarik banyak minat orang-orang yang berbisnis amaliyah bid'ah untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya linnas, manusia belaka, bukan karena mencari kebenaran. Yang jelas kebenaran tidak pernah membenarkan amalan-amalan seperti itu. Al-haq min rabbik. Jadi kebenaran itu datang dari Allah, bukan ciptaan, bukan rekayasa. Setiap muslim yang beriman, kalau ngaku beriman, ya okelah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Muhammadiyah At-Tanwir, Jakarta Pusat, Menteng 62, Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.